Semua komputer dilengkapi dengan keyboard. Sebagian keyboard berteknologi canggih. Kesimpulan yang tepat pada pernyataan di atas adalah, silakan teman-teman jawab. Baik, kita bahas langsung. Di sini kita punya dua premis. Semua komputer dilengkapi dengan keyboard. Premis satu. Premis kedua, sebagian keyboard berteknologi canggih. Ini premis dua. Oke, kita langsung ke soalnya. Tidak ada yang dilengkapi keyboard kecuali komputer. Ini kurang tepat, ya, karena tidak menyebutkan premis kedua. Opsi B, tidak semua komputer canggih dilengkapi dengan keyboard. Ini sudah pasti salah, karena bertentangan dengan premis 1. Opsi C, keyboard berteknologi canggih hanya ada di komputer. Ini kurang tepat, ya, karena berlawanan dengan premis kedua. Opsi D, tidak ada komputer yang keyboardnya berteknologi canggih. Ini salah, karena ini bertentangan dengan premis kedua. Opsi E, ada komputer yang memiliki keyboard berteknologi canggih. Ini benar, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal berikut adalah E. Kita ke soal berikutnya. Ada 5 keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda. Keranjang salak lebih berat daripada jambu, keranjang manggis lebih ringan daripada jambu, keranjang pisang lebih berat daripada apel, keranjang jambu lebih berat daripada pisang, keranjang apel lebih ringan daripada manggis. Kemudian keranjang buah terberat kedua adalah keranjang. Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas. Untuk soal berikut, kita harus punya antara lebih berat sampai dengan lebih ringan. Kita dari yang pertama. Keranjang salak lebih berat daripada jambu. Berarti salak lebih berat daripada jambu. Kemudian, keranjang manggis lebih ringan daripada jambu. Berarti di sini kita rubah lebih ringan jadi jambu lebih berat daripada manggis. Oke, berikutnya. Keranjang pisang lebih berat daripada apel. Pisang lebih berat daripada apel. Kemudian, keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Jambu lebih berat daripada pisang. Terakhir, keranjang apel lebih ringan daripada manggis. Ini kita rubah dari lebih ringan ke lebih berat. Berarti manggis lebih berat daripada apel. Oke, kita sudah punya urutannya. Jadi kalau misalkan kita urutkan dari keranjang yang paling berat, maka urutan pertama adalah salak, kemudian kedua jambu, ketiga manggis, keempat pisang, kemudian terakhir apel. Oke, pertanyaannya adalah keranjang buah terberat kedua adalah keranjang jambu. Sehingga untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, dalam perjalanan menuju sekolah, 5 sekawan Andi, Kiki, Anto, Deka, dan Cika selalu berangkat bersama. Kiki selalu menjemput Andi setelah ia dijemput oleh Anto. Rika menjadi anak yang terakhir dijemput. Sementara rumah Cika terletak di antara rumah Kiki dan rumah Anto. Berikut pernyataan yang benar adalah, silakan teman-teman jawab.
Oke, langsung kita bahas. Untuk soal berikut, kita harus mengurutkan dari yang pertama hingga yang terakhir. Di sini kita mulai dari awal cerita. Kiki selalu menjemput Andi setelah ia dijemput oleh Anto. Berarti Anto dulu, baru Cika, baru Kiki. Ya, jadi urutannya ada Anto dulu, Anto menjemput Kiki, kemudian Kiki menjemput Andi. Ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah Rika menjadi anak yang terakhir yang dijemput. Cika anak terakhir. Kemudian sementara rumah Cika terletak di antara rumah Kiki dan rumah Anto. Berarti antara rumah Anto dan rumah Kiki ada rumah Cika. Jadi urutan yang paling tepat adalah Anto dulu, kemudian Cika, kemudian Kiki, baru Andi, dan yang terakhir Cika. Sehingga pernyataan yang benar adalah, kita lihat opsi A, rumah Cika terletak paling jauh. Ini maksudnya adalah paling jauh dari sekolah ya. Ternyata yang paling jauh dari sekolah adalah Anto. Jadi jawabannya salah, A. Opsi B, rumah Kiki terletak paling jauh. Ini juga salah karena yang paling jauh adalah rumah Anto. Rumah Rika terletak paling jauh. Ini salah karena rumah Rika adalah rumah yang paling dekat dengan sekolah. Opsi D, rumah Andi terletak paling dekat. Ini juga salah karena rumah Andi berada di tengah-tengah. Opsi E, rumah Rika terletak paling dekat. Ini benar. Karena rumah Rika adalah rumah yang paling dekat dengan sekolah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, jika dilihat dari waktu yang berjalan, Jakarta memiliki waktu 6 jam lebih cepat dibandingkan dari kota Edinburgh. Ada Nola yang berangkat dari kota Jakarta menuju ke Edinburgh dengan jadwal yaitu sejak pukul 10 pagi pada hari Minggu, dan dijadwalkan Nola baru akan sampai di Edinburgh setelah 18 jam kemudian. Kapan pesawat yang ditumpangi oleh Nola akhirnya sampai di Edinburgh? Silakan teman-teman jawab. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama, kita harus cari tahu dulu informasi mengenai waktu berangkat Nola. Waktu berangkat Nola yaitu pada pukul 10 pagi pada hari Minggu dari Jakarta menuju ke Edinburgh. Di Edinburgh memiliki waktu jam 4 pagi. Kemudian, kenapa jam 4 pagi? Karena pukul 10 dikurang 6. Sehingga di kota Edinburgh, jika hari ini di Jakarta pada pukul 10, maka di Edinburgh pukul 4 pagi. Sehingga di sini kita tinggal menghitung 18 ditambah 4 sama dengan jam 22 malam atau jam 10 malam. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, diketahui bahwa Kirana tidak memiliki kemampuan melebihi daripada Lin dan Reni. Farah memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan Lina. Lina lebih mampu dibandingkan Reni. Lalu ada Jaya yang tidak lebih mampu juga dibandingkan Farah. Akan tetapi kemampuannya melebihi Lina. Dari penjelasan tersebut, maka orang yang memiliki kemampuan paling sedikit adalah, silakan dijawab teman-teman.
Oke, kita bahas. Kita bahas dari premis pertama. Diketahui bahwa Kirana tidak memiliki kemampuan melebihi Lin dan Reni. Ya, premis pertama adalah seperti ini. Tidak memiliki kemampuan melebihi Lin dan Reni. Berarti ada kecenderungan sama, ada kecenderungan Kirana lebih lemah daripada Lin dan Reni. Ini premis pertama. Kemudian, Farah memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan Lina. Berarti Farah lebih baik daripada Lin. Ya, yang premis kedua. Ini Lina maksudnya ya. Kemudian, Lina lebih mampu dibandingkan Reni. Jadi ini premis nomor 3. Kemudian ada Jaya yang tidak lebih mampu jika dibandingkan dengan Farah. Atau dia bisa sama atau bisa jadi Jaya lebih lemah daripada Farah. Ini premis keempat. Dan akan tetapi kemampuannya melebihi Lina. Berarti Jaya lebih baik daripada Lina. Sehingga dari penjelasan tersebut, orang yang memiliki kemampuan paling sedikit adalah, kita urutkan, Farah sama dengan Jaya, kemudian Jaya lebih baik daripada Lina, Lina lebih baik daripada Reni, Reni lebih baik sama dengan Kirana atau dengan Farah, atau Jaya lebih baik daripada Lina, Lina lebih baik daripada Reni, dan seterusnya. Sehingga yang paling lemah urutannya adalah Kirana.